بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ikhwatul iman rahmatullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan, terutama kenikmatan iman yang selalu bersemayam dalam hati kita. Alhamdulillah, ini bukti keimanan kita. Allah arahkan langkah kita menuju rumahnya ini dalam rangka untuk beribadah hanya kepadanya. Kemudian salat tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan terlebih kepada umatnya yang istiqomah sampai akhir zamannya, sampai akhir zaman. Ikhwani fiddin rahmatullah, pertama kita berdoa, ya, kita doakan khususnya saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan Allah. Semoga Allah SWT tolong saudara kita, Allah kokohkan pendirian mereka, Allah, ya, berikan kepada mereka keteguhan iman, kesabaran ketika dia wafat. Semoga dia wafat di atas agama Allah sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa, minimal doa untuk mereka dalam, ya, waktu-waktu yang baik untuk kita bisa. Ikhwani fiddin rahmatullah, melanjutkan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang asbab, perkara sebab-sebab mendapatkan keselamatan atau kedinasaan. Ya, kita menyampaikan beberapa perkara kemarin, 2 perkara. Ya, sekarang kita lanjutkan perkara yang ketiga yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita dalam hadisnya tentang 3 yang penyebab kebinasaan, dan begitu juga ada 3 penyebab seseorang itu bisa selamat. Nah, kita kemarin sudah menyampaikan tentang orang-orang yang sebab-sebab membinasakan seseorang. Binasa karena mereka punya sifat pertama kikir yang ditaati, ya, terus hawa nafsu yang dituruti, ya. Dan yang ketiga saat ini kita akan membahas yaitu sikap ujub, ya, seorang terhadap dirinya. Nah, sikap ujub ini merupakan penyakit kronis, ikhwatul iman. Maksudnya apa? Seseorang melihat dirinya sendiri dengan penuh kemuliaan dan keagungan. Dia menilai dirinya, wah, saya hebat, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah luar biasa, yang mulainya luar biasa, caranya ke masjid, bangga. Nah, sedangkan dia melihat orang lain, pandangan dengan dirinya kemuliaan, tapi memandang orang lain dengan penuh kehinaan dan kerendahan. Ini namanya sifat ujub. Nah, terkadang sikap ujub ini, ya, disebabkan oleh ketika seseorang mempunyai harta, atau mungkin bisa jadi dia mempunyai anak, atau mungkin mempunyai jabatan, atau nasab keturunan
umurnya, atau dia punya ilmu yang banyak, atau pendapatnya yang selalu kenal gitu ya, atau dia lain sebagainya. Ini ujub itu akan muncul beberapa sebab-sebab itu. Ya. Nah, ikhwatul iman, buah dari sikap ujub ini, ya, buah dari sikap ujub ini adalah seorang berkata, aku lebih baik daripada orang itu. Ada nggak anggapan itu? Kalau ada anggapan itu berarti ada sifat ujub. Dan ini menghancurkan seseorang. Nah, sebagaimana yang hal ini dikatakan oleh Iblis laknatullah alaihi, ya. Dan para pengikutnya, Allah berfirman kepada Iblis. Nah, ini dia sejarahnya bagaimana ujubnya Iblis itu. Apa kata Allah kepada Iblis? Qala, Allah berfirman, ya Iblis, wa Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, astakbarta am kunta minal 'alin? Qala, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini Allah berdialog dengan siapa? Iblis laknatullah. Allah berfirman, wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sulit kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Kepada memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Alim, ya. Begitu. Ini ungkapan siapa? Allah kepada Iblis laknatullah. Apa jawaban Iblis? Ya. Kalau orang yang sudah ujub itu, ini berkatanya, qala ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Kenapa? Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api, sedangkan dia itu diciptakan dari tanah, seolah itu dari keluarga api. Baik. Kalau di tanah, nih, benar, gitu. Ini. Nah, ini ungkapan Allah SWT. Allah bongkar kedok sebenarnya Iblis itu sifatnya seperti ini, gitu. Nah, kalau seandainya dalam diri kita ini, ketika kita beribadah terus menganggap orang lain itu, ya menganggap, ya, artinya kita berada di seolah ini saya sudah hebat, sudah bisa, luar biasa, ya. Dari segi macam apa, ya. Nah, ini kalau ada ungkapan seperti itu, kalau ada perasaan seperti itu, maka berlindunglah Allah SWT dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu penyakit yang akan menghancurkan kita. Begitu juga kemarin sebelumnya kita menyampaikan pemilik dua kebun. Ya, pemilik dua kebun yang Allah bercinta dalam surat Al-Kahfi, ya. Pemilik dua kebun berkata kepada temannya, ana aktsaru minka malan wa 'azzu nafar. Yang Allah bertanya dalam kisah itu, kisah di antara kisah di surat Al-Kahfi. Apa? Ketika dia punya harta, apa dia katakan? Ana aktsaru minka malan wa 'azzu nafar. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Ini kebinasaan, ya. Ini luar biasa. Kebinasaan adalah akhir dari sikap ujub. Ini ungkapan pemilik kebun berkata kepada temannya. Makanya sesudah itu ketika kita baca surah Kahfi, ya lihatlah, tadaburkan, minimal ayat itu berpengaruh bagi kita. Kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitu juga kebinasaan itu adalah akhir dari sikap ujub, binasa. Makanya Allah mengatakan, faqala, Allah berfirman kepada Iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu, wahai Iblis, engkau dari surga. Ya, fa innaka rajim, karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumid. Sudah menjadi kewajiban, sudah kepastian untuk anda 'alaika la'nati, selamanya laknati. Jadi kutukanku tetap atasmu sampai kapan? Ila yaumid, sampai hari pembalasan. Sudah divonis
dapatlah laknat. Lawan laknat apa? Rahmat. Makanya laknat berwujud binasaan ke neraka, sedangkan rahmat akan mengirim seseorang untuk menuju surga Allah SWT. Nah, ikhwan, ada pemilik kabut dalam surah ini, ya maka sungguh Allah telah menghancurkan perkebunan ketika itu. Wa uhitu bithamani, ungkapan Allah, dan harta kekayaannya dibinasakan ketika itu. Membanggakan harta kepada teman-temannya. Begitu juga Qarun. Allah berbicara tentang Qarun, merasa ujub dengan hartanya, melupakan karunia Allah atas yang Allah berikan kepada dia ketika diberikan ilmu. Allah berikan kemudahan untuk meraih hartanya dan berkata sebagaimana yang diabadikan Al-Quran. Ya, apa katanya? Qala berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Qala berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padanya. Dia sandarkan kepada dirinya. Ini ujub. Nah, maka hukumannya yang harus diterima apa? Fa khasafna bi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Allah mengatakan, maka kami benamkan dia Qarun itu bersama rumahnya, ya, harta itu ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Ya, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan bisa menolongnya selain Allah saja. Dan dia tidak termasuk orang yang dapat membela diri. Tidak ada lagi. Siapa yang bisa bela? Kalau Allah sudah membela selesai. Itu nasib tragis bagi orang lain punya sifat ujub. Nauzubillah. Oleh itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, bainama rajul, ketika seseorang yang bersikap yatabakhtaru yamshi fi burdayhi, ketika seseorang yang bersikap qomah berjalan, yamshi fi burdayhi, berjalan dengan mengenakan dua kain burdahnya itu, qad a'jarat nafsu, dan bersikap ujub terhadap dirinya. Tampilan luar biasa sih. Soalnya ini saya ini iya, tampilan begitu. Ya. Apa kata Rasulullah? Fa khasafallahu bil ard. Ya. Tiba-tiba Allah benamkan bumi besertanya. Ya. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dan dia terus terbenam dalam bumi sampai hari kiamat. Inilah nasib orang-orang yang punya sifat ujub. Kira-kira beruntung gak orang ini? Jelas. Akan binasa. Inilah yang oleh Rasulullah katakan sifat yang tiga perkara. Ini mungkin gampang untuk kita memahami. Ya, supaya kita memahami, Rasulullah itu kadang-kadang memberikan wejangan nasihat kepada umatnya itu kadang-kadang ada 3, ada 4, ada 7 ini supaya kamu gampang untuk mencerna. Kita cerna. Itu yang 3 perkara yang membinasakan. Nah, kita sekarang masuk kepada perkara-perkara penyebab keselamatan seseorang. Dalam hadis itu Rasul katakan apa? Yang pertama, berlaku adil dalam keadaan murka dan ridho. Ya, sesungguhnya Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini dengan hak, dengan benar. Menurunkan kitab dan mizan timbangan, mengutus para rasulnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan menurunkan kitab dan mizan timbangan kepada mereka. Ya, yang dimaksud dengan mizan timbang ini adalah alat timbangan, ya, untuk apa? Untuk menyamakan dan meratakan. Ya. Nah, keadilan dapat mendatangkan persatuan dan rasa cinta, ya, dan membangkitkan semangat ketaatan. Dengan keadilan, negeri dapat menjadi makmur.
Ketika keadilan nggak tegak, coba lihat apa yang terjadi, kehancuran di mana-mana. Ya, kita lihat pemandangan ketika orang nggak berlaku adil. Apapun, siapapun kita, status kita, kalau seorang suami nggak berlaku adil kepada anak istri dan anak-anaknya, dia hancur. Begitu juga seorang pemimpin tidak berlaku adil kepada rakyatnya, coba kita tidak akan tenang. Ya, gitu. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita berlaku adil supaya selamat. Nah, adil ini baik kita saat marah maupun ridho. Hal ini sejalan dengan Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 8. Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah serukan, Allah ingatkan hamba yang beriman, hamba yang dicintai orang beriman. Ingat, apa kata Allah Taala? Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil. Ya, ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, gitu. Mentang-mentang benci, ya, padahal orang itu benar, enggak ditegakkan. Nah, ini bahaya. Nah, ini keadilan itu adalah milik Allah SWT. Ya, makanya ini berlaku, kata Allah SWT, berlaku adillah. Kenapa? Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah SWT, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah punya sifat namanya khabir. Khabir itu Maha teliti apa yang bersemayam dalam hati kita, apa yang kita lakukan, semuanya Allah teliti untuk memberikan melihat bagaimana kondisi hamba itu. Nah, ikhwanillah, para ulama rasyidin telah memberikan perumpamaan yang tinggi dalam hal ini. Ya, kita lihat ada kasus, ada seseorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengambil haknya. Nah, lelaki tersebut adalah salah seorang tentara dari pasukan kaum muslimin. Akan tetapi di masa jahiliyah dia pernah membunuh saudara Umar. Ya, ini ya kasus seperti itu. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu melihat lelaki tersebut, wajahnya merengut dan berkata kepadanya, "Wahai fulan, sesungguhnya aku tidak menyukaimu sampai tanah ini menyukai darah." Nah, ini ucapan siapa? Umar. Maka lelaki itu pun menjawab, "Apakah hal tersebut menjadi penghalang bagimu untuk memberikan sebuah hak dari hak-hak Allah?" Oh, luar biasa ini. Ini Islam itu luar biasa. Ya, walaupun dari pihak orang yang dia benci ya, gitu ya, tapi ungkapan itu tadi, maka Umar pun menjawab, tidak. Lagi itu berkata lagi, jika demikian, kebencianmu itu tidak berpengaruh bagiku. Karena sesungguhnya yang bersedih karena cinta hanyalah kaum wanita. Ya, karena sesungguhnya yang bersedih karena cinta hanyalah kaum wanita. Lelaki itu telah mengambil sikap orang, sikap kehati-hatian dan kekuatan agama yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemarahan dan kebencian Umar yang sangat terhadapnya itu
tidak akan mengeluarkannya dari keadilan hingga dia berbuat zalim. Nah, ketika laki itu mengetahui keadilan Umar bin Khattab dan mempercayai kekuatan agamanya, dia pun merasa aman dari pembalasan. Jadi, masya Allah, kalau sudah keadilan tegak, ya aman. Termasuk juga di dalamnya sikap adil yang dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya. Karena rasa cinta dan rasa benci memiliki pengaruh yang kuat dalam kezaliman dan keadilan. Sering kita dengar di rumah bahwa fulan telah mewasiatkan hartanya untuk anaknya yang bernama fulan. Contohnya gitu ya. Karena dia adalah anak yang paling dia cintai. Sering juga kita dengar bahwa fulan tidak berikan apapun kepada anaknya bernama fulan karena dia merupakan anak yang paling dia benci. Ada nggak begitu? Ya, ada nggak begitu kan? Sama kita dapat berita seperti itu. Ya, hal itu merupakan kezaliman yang besar yang dapat membinasakan dan menghancurkannya. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkannya di sisi Allah SWT kecuali dia harus berlaku adil. Ya, baik anak yang dicintai atau tidak dicintai itu, dia tetap berlaku adil. Nah, kita lihat ada kisah dari Amir, ya, dari Amir rahimahullah. Dia berkata, aku telah mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu berkata di atas mimbar ketika itu memberikan ceramah, ya, berkata, ayahku pernah memberikan suatu pemberian untukku. Dia ungkapkan sendiri. Lalu Amrah binti Rawahah, ibu An-Nu'man berkata, aku tidak ridho sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Maka ayahku pun menghadap Rasulullah SAW. Lalu ibu berkata, sesungguhnya aku telah berikan suatu pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawahah. Akan tetapi dia memerintahkanku agar mempersaksikannya kepadaku, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah engkau berikan kepada seluruh anakmu seperti itu? Ya, ayahku menjawab tidak. Beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, kata Rasulullah SAW, dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Maka An-Nu'man berkata, lalu ayahku pun ayahku pun pulang dan menarik kembali pemberiannya. Masya Allah, ini nasihat penengah ya yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk supaya seorang bapak ya atau orang tua tetap harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Nah, ini insya Allah selamat. Makanya orang berlaku adil insya Allah selamat. Nah, apalagi kalau seandainya dia seorang pemimpin, ini kalau dia berlaku adil, bertakwa dia, masya Allah Pak, aman negeri. Nggak mungkin negeri kita seperti ini, nggak mungkin. Allah akan memberikan jamin keberkahan itu ketika pemimpin yang adil itu adalah keberkahan yang tinggi. Kenapa? Masalahnya banyak, doanya makbul, ya. Kemaslahatan umatnya untuk umat itu luar biasa, manfaatnya besar. Tetapi kalau sudah pemimpin yang zalim, ya ini musibah untuk kita. Makanya kita ya berdoa semoga pemimpin kita sudah diberikan hidayah oleh Sultan. Dan tentunya kita kalau kita dapat pemimpin zalim, apa sikap kita? Sabar. Ini ujian untuk kita. Gitu. Kenapa? Karena nanti saat ini kita posisi kalau kita mengikuti sabda Rasulullah tadi, sabda Rasulullah bahwa umatnya itu akan menyambut beberapa babak. Kalau bahkan Nabi sudah lewat, Khalifah sudah lewat, ya, raja pemimpin yang babak ketiga itu sudah lewat. Ini babak keempat, Pak. Gimana? Babak keempat ini panjang tuh, sampai nanti muncul pemimpin yang besar tadi. Orang zolim-zolimnya luar biasa, Dajjal. Ini boleh dikatakan umat Islam saat ini memang babak belur. Nah, makanya minimal individu kita masing-masing selamatkan iman kita dalam kondisi seperti ini. Kalau datang fitnah seperti ini, apa kata Rasulullah? Baridu bil amal.
kita harus segera beramal, tingkatkan amal kita. Karena itu benteng kita. Untuk supaya jangan fitnah itu masuk dalam diri kita. Makanya kalau orang lambat beramal, nggak bersegera beramal, nanti fitnah itu akan datang pada dia, akan menghancurkan agama mereka. Makanya kata Rasulullah, bagi beramal fitnah. Bersegera kalian melakukan amal sebelum datang fitnah. Fitnah itu seperti gelap gulita, gelap segelapnya. Enggak jelas lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Susah menentukan mana yang orang benar, mana salah, itu susah. Apalagi kondisi saya ini, kita susah menentukan. Ya. Kadang-kadang dia pagi beriman, sore hari ini sudah berubah. Sore hari ini dia beriman, paginya sudah berubah jadi orang kafir. Apa sebabnya kata Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Karena mereka telah menjual agama mereka untuk mendapatkan dunia. Nah inilah kalau keadilan yang Allah berikan, ini nikmat besar. Dan makanya apalagi nanti di akhir itu ketika Rasulullah memberikan kabar gembira 7 golongan orang yang mendapatkan Allah, salah satunya apa yang pertama kali Rasulullah menyebutkan adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Gitu. Makanya sekelas Umar bin Khattab luar biasa. Dia tidak mau kalau ada binatang yang terlantar karena pengaruh Umar. Gitu. Dahsyat pemerintahan masa itu. Makanya keadilan tegak. Ya. Karena dia berada di bawah nilai-nilai wahyu yang tinggi. Baik Allah. Nah, ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ya, kata Rasulullah, yaitu bersikap hemat dalam keadaan baik ketika fakir ataupun dalam kondisi kaya. Bersikap hemat dalam fakir dan kaya ini termasuk di atas sifat orang-orang yang dimuliakan dari kalangan para hamba Allah SWT. Makanya Allah berfirman ketika mensifati mereka itu apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang apabila dia menginfakkan harta mereka, mereka tidak berlebihan, ya, dan walaya ketemu dan tidak juga kikir, tapi wakana baina dzalika qawama, akan tapi di antara keduanya secara wajar, ya. Jadi mereka bukanlah orang yang suka tabzir, berlebihan dalam menggunakan harta sehingga apa mereka menghamburkannya melebihi kebutuhan. Kadang-kadang kebanyakan dominannya manusia banyak melakukan tabzir, ya. Ya, sesuatu yang tidak penting aman, gitu ya. Nah, dan juga mereka juga bukan orang yang pelit, ya, ya terhadap keluarganya. Kadang-kadang yang masalah itu kadang sampai kepada ada seorang bapak pelitnya luar biasa pada anaknya. Iya. Sampai luar biasa sampai anaknya sudah kekeringan. Generasi nggak mau dia hitung-hitungan, itu namanya misalnya. Tetapi yang terbela di antara keduanya yang sewajar-wajar. Ini artinya apa? Tidak terlalu menghambur-hamburkan harta. Ada antara orang yang tabzir itu melakukan pembazir harta itu di antaranya sesuatu yang Allah berikan harta tapi tidak digunakan sesuatu yang Allah perintahkan. Mohon maaf, mungkin orang-orang yang masih punya kebiasaan kerobong kereta api, ya, ya, kenal bajai, tahu kenal bajai? Mohon maaf, saya sebut begitu kenal bajai. Iya, kadang-kadang tuh heran. Ya. Mohon maaf ya, tapi itu kenyataan. Kadang-kadang kita ini gimana ya? Sudah ada bahasanya, sudah tertulis terpampang. Merokok dapat apa? Membunuh. Luar biasa. Tetapi kok masih ada orang yang ini kita secara akal sehat saja. Kira-kira
Itu yang dia lakukan itu atas dasar apa itu? Kira-kira? Hah? Apa? Apa? Buta huruf. Wah, parah itu. Gak bisa baca. Iya. Luar biasa. Ini semua bermasalah. Akalnya bermasalah. Dibilang sehat dan normal, dia normal. Tapi kok bisa? Itu hawa nafsu. Nah, ini macam-macam. Ini tetap sih. Gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena orang Muslim itu ikhwanah syaitan. Saudaranya saudara-saudara syaitan. Nah, makanya ketika diberikan harta, Allah sudah berikan caranya supaya harta itu berkah. Ya, infakkan, belanjakan harta itu di jalan Allah. Kira-kira ketika kita belanjakan harta itu duit untuk beli rokok, itu di jalan Allah kan? Kira-kira. Tanzir. Gitu. Auzubillah misalnya. Nah, gitu. Usahakan kita minum, ya. Gitu. Makanya ini penting kita ketahui. Nah, begitu juga seorang muslim itu bukanlah orang yang bebas dalam membelanjakan harta sendiri sehingga dia akan belanja itu seenaknya sendiri, gitu ya. Nah, seorang muslim dalam membelanjakan harta itu terkait erat dengan sikap pertengahan, ya, antara israf dengan takdir. Ya, israf itu berlebihan. Yang kedua takdir itu pelit. Nah, israf itu merupakan rusak jiwa, harta dan masyarakat. Sementara takdir juga sama kasusnya. Itu menyimpan harta hingga tidak dimanfaatkan oleh dirinya. Kadang-kadang dikumpulkan itu mobil semua banyaknya itu apa? Kan gitu. Itu paling nanti kalau nggak digunakan itu hisapnya berapa juga? Setiap hisap. Iya. Makanya coba kita lihat Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang terdahulu itu dia tidak mau berlama-lama hartanya dalam rumahnya. Dia infakkan, ketika dapat infakkan. Makanya pernah nggak kita dengar Abu Bakar bayar zakat? Hah, benar? Pernah nggak Umar bin Khattab bayar zakat fitrah, zakat mal? Dia di rumah. Luar biasa. Ini Islam mengajarkan. Ya, kalau orang yang bayar zakat itu berarti apa? Ada penumpukan. Tapi kalau penumpukan, nah ada kewajiban kalau sudah sampai nisab dan haulnya wajib Anda berfirman zakatnya. Khudz min amwalihim, ambil hartanya itu oleh orang-orang yang berkewajiban, ya, itu harus diberikan. Nah, Allah. Nah, tapi di sini sifat ini, sifat yang paling apa itu adalah ketika kita fakir atau kaya, dia tetap menjaga hemat itu, dia proporsional menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga itu sifat yang kami menyelamatkan seorang itu adalah merasa takut kepada Allah di saat sembunyi dan terang-terangan. Ya. Nah, ini Rasulullah mendahulukan keadaan sembunyi lebih didahulukan. Karena bertakwa kepada Allah Ta'ala di saat itu merupakan derajat atau tingkat yang paling tinggi daripada bertakwa kepada Allah di saat terang-terangan. Karena dikhawatirkan ada noda-noda ria di dalamnya itu. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ya gitu. Nah ini Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 61 Allah menyatakan wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardh wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Kata Allah, dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan
bersaksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada satupun yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Jadi tidak ada tempat, satu tempat yang tidak pernah terjamah terlihat bersama. Allah itu Raqib. Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kita. Makanya orang-orang yang ketika sendiri dia melakukan haram, ini dampaknya nanti di akhirat, amalnya yang besar tadi, amal yang segede gunung Tihama itu akan hilang. Kenapa? Karena ketika dia di dunia, ketika sendirian, dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang akan kita sampaikan, menyambung kajian pekan yang lalu. Jadi kita ulang lagi. Penyebab keselamatan kata Rasulullah pertama berlaku adil dalam keadaan muda dan ridho. Yang ketiga, kedua, berlaku hemat baik ketika kita fakir ataupun ketika kaya. Dan yang ketiga adalah merasa takut kepada Allah di saat sembunyi dan terang-terangan. Baik ketika sendiri ataupun terang-terangan, Allah tetap menjaga kita, mengawasi kita. Tidak akan pernah suatu tempat kecuali Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengawasi menjaga kita. Kemana saja kita berada, di mana saja kita berada, Allah melihat kita. Makanya pastikan ketika kita di mana saja kita berada, dalam kondisi taat kepada Allah SWT. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sedikit ada waktu pertanyaan 3 menit ke depan. Ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti silakan tanya pengurus masjid. Idealnya ketika ada seorang sudah berinfak, kan individu kita masing-masing Pak. Ketika sudah berinfak, itu sudah kita lakukan karena Allah. Itu membebaskan kita dari sifat kikir sebagainya. Nah, makanya tanggung jawab ngurus, insya Allah disalurkan Pak. Mungkin bayar listrik, bayar apa gitu ya, untuk apa itu insya Allah. Kesejahteraan nanti ada. Itu Pak ya. Nah, tapi jangan lama-lama. Insya Allah selalu dia Pak. Tapi sebenarnya, saya nggak paham Pak. Silakan nanti ya hubungi yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Terkait ini tadi saya bicara itu masalah pribadi kita masing-masing. Ada orang yang sengaja menghalangi dirinya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Pelingin tahu Pak. Ada yang minta, waduh, mobilnya mantap-mantap, macam-macam, gitu ya.
Itu seperti itu Pak. Itu yang diinginkan. Nah, tapi terkait dari orang berimpah, jamaah berimpah, nah makanya itu ada yang seperti itu yang berkewajiban. Nah, kalau seandainya dia mungkin apa salah, ya ingatkan aja, jangan sampai begitu Pak. Ingatkan aja, ya jamaah. Ya, Pak. Wallahu a'lam. Dikarenakan waktu sudah masuk, kita akhiri kepada majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.